kapan banyak uang dan kaya? Mungkin pertanyaan ini pernah terlintas dalam pikiran kita, tapi kita sebenarnya udah memahami ya, kita udah tahu bagaimana konsepnya, bagaimana caranya, yang itu teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa mungkin menjalankannya atau bahkan sudah menjalankannya. Di video kali ini kita pengen bahas ya, ringan-ringan aja. Nah, bagaimana sih caranya biar kaya dan banyak uang? Atau banyak uang dan kaya itu bukan sesuatu yang mustahil, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin. Karena apa? Kita memilihnya, kita bisa mengandalkan apa yang menjadi potensi pada diri kita, dan kita menjadi orang yang memang bisa mewujudkan segala hal yang memang itu sudah kita inginkan, apa yang sudah kita rencanakan. Di video kali ini kita diskusi ringan-ringan aja, kita nggak berat-berat, kita nggak perlu ya puyeng-puyeng lagi ya. Bagaimana caranya biar kita banyak uang dan kaya, atau kapan waktunya kita bisa kaya dan banyak uang. Nah, itu semua sebenarnya butuh waktu ya. Semua itu ada prosesnya, dan semua itu bisa kita dapatkan kalau kitanya paham akan bagaimana pola alam semesta ini. Terus bagaimana cara kita juga mengendalikan diri kita. Kita mengatur diri kita untuk menjadi orang yang memang menjadi apa yang kita inginkan, dan kita menjadi orang yang memang bisa sukses, bisa kaya, bisa banyak uang. Kalau ada yang berpikiran bahwa wah nggak penting semua itu, ya sudah, syukuri aja dengan hidup yang seperti itu ya. Bukan kita menjelekkan atau bukan kita merendahkan kok, tapi memang pada dasarnya kalau kita udah kaya, kita banyak uang, kita mau bantu orang itu gampang. Kita banyak bisa berbuat kepada orang lain, dan kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang bisa saling menolong mungkin, atau kita bisa membuka banyak lapangan kerja juga, ataupun ya apapun yang menjadi tujuan hidup kita atau cita-cita kita. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kapan waktunya banyak uang dan kaya? Semua tergantung bagaimana usaha kita, bagaimana cara kita, potensi kita, terus bagaimana kita mengolah diri kita. Kalau kita tidak pernah mengolah diri kita sendiri, kita nggak pernah membuat diri kita ini memiliki potensi, ya kita akan menjadi orang yang statis. Kita nggak akan pernah mengalami sebuah perubahan yang berarti. Ini bukan sebuah khayalan, ini bukan sebuah ya mungkin hanya imajinasi, atau ini hanya sekedar angan-angan, bukan seperti itu. Tapi law of attraction itu bekerja berdasarkan bagaimana diri kita itu memprogram dan mengendalikan pikiran kita untuk masa depan kita. Kita ulas langsung di poin pertama. Di poin pertama adalah cara berpikir. Cara berpikir ini bagaimana kita itu berpikirnya tentang kehidupan kita. Apakah kita orang yang mampu? Apakah kita orang yang kekurangan? Apakah kita orang yang suka mengeluh? Terus kita menyerah pada keterbatasan? Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi? Atau apapun yang itu tertanam pada pikiran kita. Misal kita berpikiran bahwa wah, aku orang yang sukses, aku orang yang maju, aku orang yang bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citaku. Itu semua tergantung dari pola pikir kita, cara pikir kita. Kalau kita berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa kita raih, maka semua itu akan kita dapatkan. Beda halnya kalau kita tidak pernah yang namanya membuat cara pikir kita ini sesuatu yang ya mungkin keberlimpahan, mungkin kita dalam masa-masa kemakmuran, ya semua nggak bakal terwujud, semua nggak akan terjadi. Karena apa? Cara berpikir ini menentukan bagaimana ke depan kita, terus bagaimana kehidupan kita itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi bukan sekedar imajinasi belaka. Nah, ketika kita sudah memiliki pikiran yang ya mungkin visioner, kita ke depannya itu udah kita tentukan dari sekarang, maka tinggal tunggu waktunya kita akan mendapatkan segala hal yang kita inginkan, apapun itu ya. Lalu di poin kedua, kita harus mengontrol vibrasi positif dan negatif yang ada pada diri kita. Vibrasi ini sering kita bahas juga. Bagaimana sih kita menjadi orang yang memiliki vibrasi yang baik, menjadi orang yang memiliki vibrasi yang cukup tinggi, dan itu semuanya positif. Kalau kita nggak bisa mengontrol vibrasi kita, maka ya sudah, justru kita nggak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi impian kita. Karena vibrasi ini berperan penting dalam kehidupan. Saat vibrasi kita ini sudah bermain dalam ranah yang positif, fokus pada hal-hal yang kita inginkan, fokus pada impian-impian kita, maka energinya ini akan menarik segala hal yang itu akan dikirimkan oleh alam semesta kepada kita. Ingat ya, alam semesta ini menyesuaikan dirinya itu untuk mengirim segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi vibrasi positif dan negatif
sama-sama itu semua akan dikirim dan itu akan menjadi sebuah realita. Jadi tergantung teman-teman mau pilih bisa mengontrol vibrasi yang positif atau fokus pada vibrasi yang negatif. Saat kita bisa mengontrolnya, kita bisa mungkin menjalankan apa yang sudah kita tanamkan. Vibrasi kita ini akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang itu sangat tinggi. Ingat ya, saya udah bilang kan, kalau vibrasi itu 5.000 kali lebih kuat dari apa yang kita visualkan. Jadi saat visual kita bermain, kita libatkan juga vibrasi kita. Kita jadikan vibrasi ini sebagai dorongan untuk menyesuaikan apa yang menjadi visual kita. Saat kita udah melakukannya, maka tinggal tunggu waktunya aja. Kalau itu bertentangan, waduh, hasilnya nggak akan pernah menjadi kenyataan. Kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa. Kita nggak akan pernah menjadi apa-apa. Dan apa yang kita inginkan itu hanya sekedar gambaran-gambaran aja, nggak pernah menjadi sebuah realita. Jadi vibrasi ini penting ya, jadi dijaga. Saat muncul vibrasi-vibrasi yang negatif, mungkin kita ngambek, mungkin dongkol atau apapun yang itu sifatnya negatif, segera kontrol, balikin ke vibrasi yang positif dan jadikan diri kita adalah orang yang sesuai dengan apa yang udah kita inginkan. Jadi di masa depan itu kita tentukan dari sekarang. Jadi kalau ada yang bertanya kapan waktunya untuk banyak uang dan kaya, tergantung bagaimana vibrasi kita, pikiran kita, bagaimana kita melakukan afirmasinya. Mungkin ada yang bosan juga, waduh udah afirmasi nih setiap hari gak berhasil. Evaluasi dulu apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi masalahnya. Kita lanjut di poin ketiga. Energi negatif menjauhkan diri kita dari peluang. Saat kita memiliki energi negatif yang kita mungkin suka hal-hal yang aneh-aneh, mungkin kita melakukan hal yang itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Misalkan nih ada orang yang dirinya berhasil atau dirinya bisa melakukan sesuatu terus kita ngiri, kitanya dalam hati itu nggak nyaman atau dalam perasaan kita nggak nyaman atau kita justru mengecamnya, alah itu pasti begini, pasti begitu. Jadi kita pikirannya diselimuti dengan energi yang negatif. Jadi kita akan membenci orang yang memang dirinya berhasil, dirinya maju, dirinya bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah, maka itu kita harus bisa mengendalikannya. Jauhi energi negatif meskipun itu ada, biarin aja sementara, habis itu lepaskan aja. Dalam artian lepaskan, kita buang, kita ambil sisi sebaliknya, kita ambil sisi positifnya. Dan dengan energi positif yang udah kita tanamkan, maka kita akan mendapatkan apa yang sudah menjadi tujuan hidup kita. Apa yang menjadi tujuan kita, yaitu apa? Banyak uang dan kaya. Poin keempat adalah miliki impian. Percuma aja kalau kita pengen menerapkan segala sesuatu tapi kita nggak punya impian. Nah, impian saya pernah bilang bahwa itu adalah semacam mercusuar. Nah, mercusuar ini adalah sebuah tujuan ya. Jadi kita kalau udah memiliki impian, itu kita udah memiliki tujuan. Ibarat kita pakai Google Map atau Waze, kita mau kemana, ketik lokasinya, udah di situ ditunjukkan. Mungkin ternyata di jalan kita ketemu jalan yang macet, mungkin di jalan kita mengalami yang namanya mungkin kendala mungkin ban bocor, atau kita pas dalam perjalanan mungkin lagi mengalami hal yang mungkin itu kewajiban secara biologis, misalkan harus ke kamar kecil dulu. Nah, itu adalah sebuah prosesnya. Jadi tapi tujuannya sama. Dari situ kalau kita udah memiliki impian, tujuan kita hanya satu, kita akan mencapainya dan kita akan menuju ke sana. Lanjut di poin kelima, jadilah orang yang percaya diri. Nah, kalau kita nggak pernah percaya diri, kita nggak pernah menjadi orang yang punya prinsip, terus kita kuat dalam berusaha mewujudkan apa yang kita impikan, semua itu nggak akan pernah terjadi dan semua itu nggak akan pernah terwujud. Jadi yang namanya kita percaya diri juga dibutuhkan. Nah, mungkin ada dibilang lu tuh kepedean, lu punya impian seperti ini, seperti itu. Abaikan, tetap percaya pada diri sendiri. Saat kita udah percaya pada diri sendiri, maka kita akan bisa mencapai segala hal yang itu sudah kita cita-citakan. Karena apa? Yang merancang kita sendiri kok, yang merencanakan kita sendiri kok. Ngapain kita libatkan orang lain yang itu hanya menjadikan sebuah sandungan? Itu sesuatu yang sia-sia karena kita udah membuang apa yang menjadi tujuan kita. Dan kita nggak akan pernah menjadi orang yang mendapatkan atau mencapai apa yang kita impikan. Sukses berlimpah.